Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Yohanes Talan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Ustadz Kainama atau biasa dipanggil Bang K. Dia waktu debat kemarin dengan Pak Pendeta Esa Sarsoro, dia mengaku dengan mulutnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pelajari Islam, atau bahasa yang dia katakan adalah tatanan dan pengetahuan tentang Islam dia tidak pelajari, sehingga dia kalau bicara bahas tentang Islam dia tidak mengerti, tetapi kalau bahas tentang Kristen dia mengerti. Oleh sebab itu, mari kita simak videonya biar kita mengerti dan tahu jelas bahwa Bangke atau Ustadz Kainama yang mengatakan itu. Mari kita simak videonya. Mau masuk ke wilayah Islam karena saya tidak mempelajari Islam dan saya tidak menguasai tatanan pengetahuan di dalam keislaman. Itu yang saya pegang sampai sekarang, sehingga sejak awal yang saya paparkan itu murni dari Bible. Lalu ada syekh kita di bawah tadi waktu dibilang Ustadz K, Yesus disalib, Ustadz K ngangguk. Itu berlawanan dengan akidah. Saya ngangguknya untuk apa? Gitu. Banyak sekali persepsi orang melihat seperti demikian video yang tadi kita nonton, bahwa Bangke memang tidak pelajari dan memang tidak tahu tentang Islam itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang yang tidak mengerti tentang Islam tetapi dinobatkan atau diangkat menjadi ustadz? Dia mau ngajar apa? Dia mau berdakwah tentang apa di masjid kalau dia tidak tahu sama sekali tentang Islam itu sendiri? Dia mau dakwah apa? Makanya jelas yang selalu dia berkuar-kuar adalah ujaran kebencian. Selalu dia bahas tentang kekristenan, dan memang ketika dia bahas tentang kekristenan itu semuanya tidak ada dasar yang kuat, tidak ada fondasi yang kuat, sehingga dia tafsir ayat-ayat Alkitab secara ngawur, dan dia memang selalu membenci tentang kekristenan. Karena memang dia tidak mengerti tentang kekristenan. Islam aja tidak mengerti. Tetapi yang saya heran adalah orang Islam nobatkan dia sebagai ustadz. Ini saya mau kasih pelajaran ya. Orang Kristen yang sebut pendeta, untuk menjadi pendeta itu tidak gampang. Saya kasih contoh di gereja yang saya dulu dibaptis di sana ya. Di sana untuk menjadi pendeta itu tidak gampang. Harus sekolah di sekolah yang sudah kerjasama dengan sinode itu. Setelah sekolah harus menjadi vikaris. Untuk menjadi vikaris tidak gampang. Menjadi vikaris itu minimal 2-3 tahun, dan kebanyakan ditempatkan di pedesaan. Bayangkan itu. Setelah itu baru diangkat menjadi pendeta. Tetapi prosesnya bukan cepat, sangat panjang, dan wajib sekolah S1 teologi. Wajib sekolah S1. Nah, Anda segampang-gampangnya menjadi ustadz dan tidak mengerti tentang Islam itu sendiri, dan diangkat jadi ustadz. Nah, apa yang mengajarkannya? Mau ngajar apa tentang Islam itu sendiri? Karena Anda tidak mengerti. Makanya wajarlah Anda hanya berpengetahuan secuil dan selalu menyebarkan kebohongan. Pertanyaannya adalah, selalu orang Islam percaya kepada dia dan pengikutnya sangat banyak yang selalu percaya kepada dia. Orang Islam, cobalah mengerti dan belajarlah kritis supaya Kristen ustadz kalian, supaya mereka jangan bodohi kalian. Mari berpikir kritis supaya agama itu pun kita kritisi. Kalau yang salah kita benarkan. Apalagi orang Islam mengatakan bahwa Islam itu selalu menggunakan logika.
Logika kok percaya kepada Ustadz Kainama yang tidak mengerti tentang Islam sama sekali, tapi kok diangkat menjadi Ustadz? Itu logikanya di mana? Logikanya di mana? Makanya logika orang Islam sangat ngawur semua. Karena memang tidak ngerti. Terkhususnya Ustadz Kainama, Doritan lagi, dan ustadz-ustadz yang lain. Makanya saya heran, kalau orang mau jadi ustadz, perlu dia harus sekolah di pesantren supaya mengerti Islam itu sendiri. Supaya betul-betul ngajari kalian orang Islam itu, ngajari betul-betul tentang pengetahuan tentang Islam. Kami orang Kristen, itu kalau mau jadi pendeta, wajib sekolah teologi, minimal S1, baru jadilah vikaris. Setelah jadi vikaris baru diangkat jadi pendeta. Tidak sembarang jadi pendeta. Begitupun orang Katolik jadi Roma itu wajib sekolah. Supaya kita mengajari jemaat itu, mengajari umat itu dengan benar. Semoga memberkati kita dan kita dapat satu pelajaran buat sesuatu dari video ini. Amin. Tuhan memberkati. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan, diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi, nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa, tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi, nama saya Kainama, saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah, tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sampai kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid, dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, lo ketahuan ya, bohongin orang ya. Thank you for the habits you